Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Fadilah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E dengan NIM 1232020186. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan dosen pengampu Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Nah, soal pertama itu, jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang kita ketahui. Nah, 3 aspek penting dalam filsafat ilmu itu membahas dasar-dasar pemikiran tentang ilmu, sehingga dalam konteks ini terdapat beberapa aspek penting yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat realitas atau objek yang dikaji ilmu, misalnya seperti apa yang dianggap ada dan bisa dikaji oleh ilmu. Terus ada epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan etika dalam penggunaan ilmu, termasuk dampaknya bagi kehidupan manusia. Terus ada soal yang kedua, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, upaya sistematik dalam mencari pengetahuan ilmiah itu dimulai dari pengamatan terhadap fenomena, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah dan hipotesis, kemudian dilakukan pengujian melalui observasi, eksperimen atau studi literatur gitu. Lalu hasilnya itu akan dianalisis secara logis, lalu disusun dalam bentuk teori atau kesimpulan ilmiah. Pertanyaan yang ketiga itu tentang syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Ada beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah tersebut. Nah, syarat pengetahuan ilmiah dan sarannya itu, syarat itu rasional, sistematis, objektif, dapat diuji, verifiable, dan dapat dikembangkan. Lalu kalau sarana itu bahasa, logika, metode ilmiah, atau teknologi. Sedangkan kalau khasanah pengetahuan ilmiah itu yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu terapan gitu. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Nah, ilmu bebas nilai atau terikat dengan nilai. Nah, si ilmu itu sebaiknya dikembangkan dengan terikat nilai, khususnya nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Ilmu bebas nilai bisa berbahaya jika diterapkan tanpa pertimbangan etis. Misalnya, seperti rekayasa genetik tanpa batas. Nah, nilai memberi arah agar ilmu itu bermanfaat dan tidak merusak. Dan yang terakhir, ada tentang aspek metodologi, lalu perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu, kalau kuantitatif itu data berupa angka menggunakan statistik. Nah, lalu hasilnya itu generasi, contohnya seperti survei kayak gitu. Kalau kualitatif itu data berupa narasi. Nah, fokus pada makna dan konteks. Lalu hasilnya itu mendalam, contohnya seperti wawancara gitu. Kalau kontribusinya itu keduanya itu memperkaya ilmu. Kuantitatif memberi gambaran luas. Nah, kalau kualitatif itu memberi pemahaman mendalam. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.